Alright, halo guys, what's up? Balik lagi dengan gua Askar Gaming. Hari ini gua mau ngasih tutorial bagaimana cara kalian untuk recording layar kalian kayak gitu kan, atau ngerekam layar kalian. Hal pertama yang kalian harus lakukan itu adalah download aplikasi perekam layar kalian. Yang salah satunya itu adalah OBS Studio. Alright. Apabila kalian sudah download dan install dan menjalankan aplikasinya, kurang lebih aplikasinya akan jalan seperti ini dengan scene-nya kosong. By the way, ini adalah scene untuk gua live streaming biasanya. And by the way, apabila kalian baru install, scene akan bakalan kosong, source bakalan kosong, cuman ada audio mixer, mic aux dan desktop audio. Nah, hal yang pertama harus kalian lakukan setelah install dan menjalankan aplikasi adalah menambahkan scene-nya dulu. Oke, hal pertama ini scene. Oke, setelah kalian buat scene-nya, terserah kalian mau namakan apa scene-nya. Kalau gini gua akan default aja scene 2 untuk kasih contoh. Dan setelah ke scene kalian buat, kalian berpindah atau fokus sekarang ke source. Oke. Nah, source ini ada macamnya gitu kan, ada audio input capture-nya, audio output capture, dan macam-macam pokoknya. Tapi yang kita harus fokuskan itu ada di dua di sini. Display capture sama game capture. Alright. So, display capture itu kan bakalan ngerekam seluruh layar kalian atau seluruh monitor kalian, semuanya. Semua Windows akan terekam semuanya. Pokoknya layar itu akan direkam. Beda dengannya game capture sama Windows capture. Alright. Kalau game capture sama Windows capture itu berpusat kepada Windows yang mana pengen dipilih. Alright, so tapi kita akan stick ke display capture karena pasti kita seluruh layar kita pengen rekam semuanya gitu kan. Namanya akan display capture 2 and see this thing, alright. Look at this. Rekamnya udah ke layar semua. Jadi kalian pilih display mana yang kalian pengen direkam. Jadi kalau misal kalian monitornya ada 2, pilih salah satunya yang mana pengen direkam gitu kan displaynya. Kalau di sini gue pakai monitor gua yang satu yang 1080 pixel dan gua saranin untuk capture cursor juga, oke? And click OK and I think we good to go now. Alright. Nah, yang kedua kalian akan berfokus kepada audio dan mix-nya. Oke, desktop audio dan mic aux-nya. By the way, dua ini. Tetapi kita nge-setting desktop audio sama mic aux-nya, kita akan bakalan setting kontrolnya. Oke, di settingan di sini. Alright. So, hal yang pertama atau yang kalian harus perhatikan banget itu adalah di bagian output, audio dan video. Alright, so di bagian output, kalau kalian baru install biasanya akan seperti ini, simple. But kalau kalian mau otak-atik segala macam, kalian bisa aja di advance atau kalian keep it simple gitu kan. Kalau keep it simple kayak gini, yang kalian harus perhatikan itu adalah di sini di recording, yaitu recording part di mana kalian menyimpan video itu. Jadi kayak direktorinya yang di mana gitu kan. Kalau di sini recording quality-nya biarin aja di high quality walaupun medium size. Gitu kan. Recording MP4 ada dua macam yang gue rekomendasikan, MKV sama MP4. Tapi kebanyakan gue stick di MP4 dan encodernya kalau kalian pakai AMD, kalian bakalan kelihatan di sini hardware AMD. Atau kalian pakai Nvidia, dia bakalan hardware Nvidia gitu kan. Alright. Tapi gue di sini bakalan output mode-nya gue akan bakalan di advance, oke? Di advance. Jadi banyak hal yang bisa kita setting di sini. Jadi membuka lebih banyak peluang untuk kita ngedit segala macam kayak gitu, untuk yang ngedit kualitas dari output punya kita. Tapi kita kesampingkan dulu streaming, kita akan bakalan satu hal yaitu recording. Tipenya gue di sini standar, alright. Dengan recording partnya ya gue udah atur sendiri kayak gitu kan. Recording formatnya gue still untuk sekarang gue masih di MP4. Audio tracknya ini sudah default 1 sama 2. Kalian bisa aja audio tracknya seperti ini atau ini, ya terserah kalian. Dan di sini gue pakai AFC encoder, oke, atau H264 itu untuk encodernya. Kalian pilih, kalau misal pakai Nvidia dia bakalan ada muncul juga Nvidia. Tapi kalau misal nggak ada sama sekali cuman X264, berarti kalian harus update dulu VGA kalian atau update dulu software VGA kalian kayak gitu. Nah, kalau di sini gue presetnya recording. Oke, untuk quality-nya gue balance dengan target bitrate-nya 18.500 dan peak bitrate-nya 13.000 gitu loh. Jadi semakin tinggi target bitrate-nya semakin bagus, tetapi
file size-nya itu akan besar juga gitu. Alright. So, we're gonna stick that thing. Kalian bisa aja coba-coba seperti ini atau coba-coba di preset di sini. Alright. Nah, sekarang kita akan pindah ke audio. Alright. So, di bagian audio, gua pilih di stereonya cuman channelnya stereo. Jadi stereo dia dengan simple rate-nya 48 kHz. Alright. Nah, yang kalian harus perhatikan sangat diperhatikan adalah global audio device. By the way, di sini kalau di stop audio, gue udah memakai default. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada suaranya sama sekali, suara desktopnya nggak ada gitu kan, pada saat kalian main game atau nyetel lagu atau segala macam nggak kerekam, berarti ada masalah di desktop audionya. Right? Jadi kalian harus pilih desktop audionya di mana output suara itu berasal. Kalau gua itu kan adalah headset gua aja, berarti gua memakai speaker G300 atau headset gua. Sedangkan mic auxiliary audionya gua default gitu loh. Tapi defaultnya punya gua adalah USB PNP audio device gitu kan. Yang dengan kata lain, mic auxiliary audio ini pilih lu pakai mic yang mana gitu kan. Alright. So gua akan stick seperti ini, kalian pilih pokoknya kayak seperti itu. Let's apply it, alright. Dan kalian akan pindah ke video, oke. Dengan kata lain, base canvas resolusi kalian 1920x1080, oke. Seperti punya gua, itu bakalan outputnya akan di scale di 720. Kalian bisa aja sih sebenarnya sih kalian stick seperti ini. Jadi base-nya 1080, nanti keluarnya outputnya 1080. Tetapi gua ada permasalahan di sini. Oke, gue stick di 60 fps, dia nggak bisa bakalan 60 fps. Jadi gue harus taruhan di 29,97 fps kayak gitu kan. Walau pokoknya harus diturunin gitulah pokoknya. Jadi ada masalah di sana. Jadi gue akan stick di 720, oke. Dengan kata lain, semakin kecil resolusinya itu bisa ningkatin fps-nya gitu kan. Dengan downscale filternya gue pakai 16 samples, oke, atau big cubic sekarang, and we're gonna apply it. Alright. Nah, we got to go, oke. Udah ke setting semua. Oh ya, gua baru ingat kalau misalnya kalian sudah setting semua, yang kalian perlu setting sekarang itu adalah di bagian di sini, Advanced Audio Properties. Alright, pada saat desktop audio dan mic aux itu harus disetting lagi tracks-nya, oke? Jadi default tracks-nya itu centang semua biasanya. Alright, so kalian balik lagi ke track yang tadi. Yang pertama tadi kan ada 1 sama 2 di dalam setting recording ya, setting recording di bagian streaming, recording dan bla 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 semacam yang di advance itu tadi. Nah, yang kalian harus ingat, oke, di sana pertama kita harus centang 2 track dulu di audionya. Oke, dan setelah itu kalian harus perlu yang namanya setting lagi di advanced audio properties kalian, yang mana track pertama, yang mana track kedua, jangan digabung. Ingat. So, jadi ini untuk memudahkan kalian pada saat ngedit di Adobe Premiere atau Sony Vegas atau semacamnya di pengeditan itu. Oke. Jadi yang kalian harus lakukan adalah desktop audio dan mic aux itu tracknya harus berbeda. Dicentangkan salah satunya aja, oke. Misalnya kita tadi rekam 2 track aja gitu kan, berarti kita akan centang seperti ini, 1 sama 2. Oke, centangnya hanya salah satunya aja gitu kan. Jangan sampai keduanya kayak gini, nanti kegabung dia. Jadi otomatis track 1 siapa, track 2 siapa, dan maksimal bisa kerekam sampai 6. Dilihat lagi di settingan tadi, ingat recording di sana, oke. So I'm gonna close it, alright. Dan by the way, masuk ke tips number 1, oke. Tips nomor 1 adalah pada saat kalian rekaman, usahakan video desktop audio dengan mic kalian itu nggak terlalu nyaring desktop audio kalian. Dengan kata lain, pada saat kalian rekaman, kalian paling nggak turunin desktop audio kalian. Dengan kata lain, kalau kita lihat di sini, alright, gue sekarang adalah menyetel video gue sendiri. Kalau kalian bisa lihat di sini, kalian bisa aja cari tahu atau cari setting-setting gitu kan. Apabila desktop audio udah ada peak-nya atau pada saat kalian nyetel lagu atau segala macamnya, berarti itu sudah berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, kalian harus nyesuaiin desktop audio sama mic aux-nya, oke? Ingat, that's tips number 1, oke? Jangan pernah desktop audio itu melebihi mic kalian suaranya, alright? Tips number 2, oke? Tips nomor 2,
gua nyaranin kalian pakai filter, alright? Pakai filter, alright? So we're gonna test it. Nah sekarang nih gue sudah ada nyoba-coba kemarin gitu kan. Tapi kalau kita kita hapus aja dulu. Nah kalau misalnya baru membuka filter, biasanya kalau secara defaultnya dia akan kosong. Dan kita akan tambahkan ada 3 macam yang gue pengen kasih tahu yang paling bagus. Tapi sebenarnya intinya 2 aja sih. Composer, oke. Yang kedua adalah noise suppression, alright. 2 ini, itu yang paling penting menurut gue, oke. Tapi gue nyaranin juga bisa juga sih di noise gate kalian pasang juga nggak jadi masalah, atau efek-efek yang lain atau filter yang lain bisa aja kalian pilih, oke, sesuai kehendak kalian. Tapi yang gue nyaranin itu adalah ada 2, composer sama noise gate, oke. Secara default udah settingannya sudah menurut gue udah bagus banget kayak gitu kan. And mungkin kita akan tes bagaimana perbedaannya. Kita akan pakai filter dengan tidak memakai filter, alright. So ini sebenarnya nggak memakai filter apapun, oke. Dengan kata lain ini adalah tes untuk tidak memakai filter. Yang hal pertama yang gue coba itu adalah suara kipas angin, oke. Kipas angin, alright. Ini gue pakai kipas angin nge-direct ke mic-nya sendiri, oke. Alright, let's spray that thing. Oke, stay off. Dan suara motor ada juga. Alright, now tes. Ini adalah tes suara dari penggunaan 3 filter itu tadi, oke. Dengan kata lain, kita akan tes sekarang dengan kipas angin yang mengarah ke mic gua, oke. Alright, ini kipasnya sudah aktif. Gue nyalain sekarang. And still nothing. Alright, doesn't have any suara bising atau apapun, nggak terlalu kedengeran. Alright, itu adalah tes dari keduanya itu tadi. Kalian bisa dengerin aja perbedaannya dari suaranya yang pada saat dihasilkan dari OBS ini tadi dengan menggunakan filter dan tidak menggunakan filter. Alright, sekarang beralih ke tips number 3, oke. Ini khusus untuk pengguna perekam layar gaming ya, untuk yang cuman pengen ngerekam layar sendiri gitu, gak jadi masalah. Tips ini gak berlaku buat kalian. Ya tips ini berlaku pada kalian untuk ngerekam sebuah game, oke. Dengan kata lain, gue nyaranin kalau kalian ngerekam sebuah gameplay atau game, aku nyaranin kalian pakai game capture, alright. Apa sih perbedaannya display capture sama game capture, Jo? Jadi sebenarnya game capture itu menspesifikasikan Windows mana yang harus direkam kayak gitu. Bisa jadi dia capture full any full screen application gitu kan, yang full screen akan bakalan direkamnya, atau kita bisa mengcapture sebuah specific window gitu kan. Jadi Windows mana yang pengen kita rekam secara spesifik kayak gitu kan. Jadi misalnya kita pengen game Red Dead Redemption gitu kan yang kita pilih, maka Windowsnya kita pilih Red Dead Redemption kayak gitu. That's it, steps number 3. Now, alright guys, now kita balik lagi di game, oke. Ini by the way tips khusus untuk yang ngerekam gameplay, alright. So kita akan balik ke ke OBS-nya. By the way, OBS dia nggak bakalan ngelihat dulu game capture-nya siapa gitu kan, spesifik Windows-nya. Kita akan pilih setting aja di sini, oke, atau window-nya di sini. Kita bisa pilih di sini, atau kita bisa pilih di sini. Klik 2 kali aja. So kita pilih Windows-nya mana yang pengen kita rekam, alright. Let's see like this, alright. So perbedaannya dari game capture sama desktop capture adalah pada saat kalian nge-ALT tab atau segala macam kayak gitu. So kita akan rekam, alright, start recording. Now sekarang kita udah ngerekam layar ya, alright. So apabila gua ALT tab, alright, dengan membuka tab video YouTube gua di sini, sih dia nggak bakalan ngerekam Windows yang lain, cuma fokus ke satu Windows aja gitu. Oke, mungkin tips-tips gue itu sama tutorial gue sampai di sini dulu. Mungkin ya semoga membantu gitu kan dari tutorial gue dan juga tips dari gue gitu kan. And by the way, jangan lupa untuk subscribe
like dan share video ini ke teman-teman kalian, oke? Ya, kalau kalian ada permasalahan, first thing first guys, googling dulu sama cari-cari tutorial di YouTube. Tapi kalau udah nggak dapet lagi, just komen aja di bawah. Kalau gua ada waktu mungkin akan gua bales, you know. So, have a nice day. Goodbye.